Assalamualaikum sahabat tetangga story. Terima kasih telah hadir kembali di channel kami yang penuh kisah inspiratif dan mengharukan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Ayo, tuliskan sholawat kepada baginda Rasulullah di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi tercinta. Pernahkah kalian mendengar kisah nyata tentang seorang TKW Indonesia yang rela tidur dengan majikan Arab demi gaji 100 juta per bulan? Kenapa ia rela melakukan itu? Apa alasannya hingga membuat hati ini menangis? Yuk, simak cerita ini sampai selesai agar kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan sulit yang harus diambilnya. Di tengah keheningan malam, Lia menggigit bibirnya menahan gemetar. Suara ketukan di pintu kamarnya membuat jantungnya berdebar kencang. "Lia, cepat keluar. Majikan memanggilmu," bisik seorang teman sekamarnya. Wajahnya pucat pasi. Lia menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Hatinya berdegup lebih cepat, seolah mendengar takdir yang menunggu di balik pintu itu. Dengan langkah perlahan, Lia meraih kerudung tipis dan mengenakannya. Pikirannya berputar cepat. Kenapa majikan memanggilku malam-malam begini? Batinnya resah. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Mata sembab yang memendam berjuta rasa takut. Di koridor yang sunyi, langkah Lia terasa berat. Angin malam seolah menusuk tulangnya. Setiap detik terasa menegangkan. Ia mendekati pintu kamar majikan, mengetuk pelan. "Masuklah," terdengar suara majikan dari dalam, berat dan penuh wibawa. Lia menarik napas panjang, lalu menekan kenop pintu. Suara pintu berderit, menandakan awal dari sebuah keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya. Lia menunduk. "Tuan, saya datang." Suaranya bergetar. Majikan memalingkan pandangannya dari jendela. Tatapannya tajam, tapi ada sesuatu yang membuat Lia tak sanggup menatap balik. "Lia, kamu tahu kenapa aku memanggilmu malam ini?" Tanyanya pelan, seakan menahan amarah. Lia hanya menggeleng, menunggu penjelasan yang bisa mengguncang dunia kecilnya. "Aku ingin membicarakan sesuatu yang akan mengubah hidupmu," ucap majikan. Suaranya berat namun penuh misteri. Lia menelan ludahnya dengan susah payah. Suara majikan terdengar begitu pelan namun menggetarkan hatinya. "Aku tahu kamu butuh uang banyak untuk keluargamu di kampung, Lia," katanya sambil menatap Lia yang masih menunduk. Lia mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ya, Tuan. Saya ingin membantu orang tua saya yang sedang sakit, juga adik-adik saya yang masih sekolah," jawab Lia terbata. Majikan mendekat. Langkah kakinya terdengar menggetarkan lantai marmer. "Aku bersedia membayar 100 juta rupiah setiap bulan. Tapi ada satu syarat, Lia," ucapnya pelan namun penuh tekanan. Lia mendongak, menatap majikan dengan mata yang bergetar. "Apa syaratnya, Tuan?" Suaranya gemetar. Majikan menatap Lia dengan sorot mata yang sulit ditebak. Entah marah atau iba. "Aku ingin kamu menemaniku setiap malam di kamarku. Kamu akan menjadi milikku, seutuhnya," katanya tanpa basa-basi. Seketika Lia merasa bumi seakan runtuh di bawah kakinya. Napasnya tercekat, tubuhnya gemetar hebat. "Tapi Tuan, saya seorang muslimah. Saya takut murka Allah." Tangisnya pecah di dada. Majikan memalingkan wajahnya. Napasnya berat. "Aku tahu, Lia. Aku juga manusia biasa yang punya rasa. Tapi ini sudah menjadi keinginanku. Aku ingin kamu, Lia. Dan aku akan menikahimu secara sah setelah semua ini berjalan," katanya. Suaranya kini lebih lembut, seolah mencoba meredam ketakutan Lia. Air mata Lia jatuh tanpa bisa dibendung. Dia teringat wajah ibunya di kampung yang terbaring lemah, dan adik-adiknya yang membutuhkan biaya sekolah. Di satu sisi, harga dirinya berteriak menolak. Tapi di sisi lain, rasa putus asa mencekiknya. Saya akan pertimbangkan, Tuan," bisiknya lirih. Majikan tersenyum tipis, lalu mendekat dan menatap wajah Lia yang basah air mata. "Aku tunggu jawabanmu malam ini," katanya, sebelum berbalik meninggalkan Lia yang kini terduduk di lantai, menahan tangis yang semakin deras. Malam itu,
Kamar Lia terasa gelap dan sunyi. Angin padang pasir berdesir melewati jendela, membuat tirai tipis bergoyang perlahan. Lia duduk di pinggir ranjang. Matanya memandangi bayangan dirinya di cermin tua di sudut kamar. Air matanya menetes satu-satu, membasahi pipinya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Bisiknya pelan, suaranya bergetar. Ia mengingat wajah ibunya yang sering menangis kesakitan karena penyakit yang semakin parah. Adik-adiknya yang masih kecil, mereka butuh biaya sekolah dan makan sehari-hari. Hati Lia teriris saat membayangkan betapa besar beban yang ia tanggung. Jika aku tolak, bagaimana aku bisa kirim uang ke kampung? Siapa yang akan membayar biaya rumah sakit ibu? Pikirnya, dadanya terasa sesak. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Lia menoleh. Matanya membesar saat melihat sang majikan berdiri di ambang pintu. Pria muda itu mengenakan gamis putih panjang. Wajahnya tegas namun ada sorot iba di matanya. Lia. Suaranya terdengar berat. Sudah kupikirkan lagi, katanya sambil melangkah mendekat. Lia meneguk ludah. Tubuhnya gemetar hebat. Tuan, saya mohon, jangan paksa saya. Suaranya nyaris tak terdengar. Pria itu menghela napas panjang. Aku tidak ingin memaksamu, Lia, tapi aku ingin kamu jadi bagian hidupku. Aku ingin membahagiakanmu, katanya lembut. Lia hanya bisa menunduk. Tangannya meremas ujung jilbabnya. Tuan, bagaimana dengan ibuku? Bagaimana dengan adik-adikku? Tanyanya lirih. Majikan menghela napas panjang, lalu duduk di samping Lia. Tangannya terulur, mengusap pundak Lia dengan hati-hati. Aku akan pastikan mereka semua bahagia. Ibumu akan mendapatkan pengobatan terbaik. Adik-adikmu akan sekolah sampai setinggi langit, katanya. Suaranya terdengar penuh keyakinan. Lia menoleh perlahan. Matanya yang sembab menatap wajah pria itu. Tapi, saya hanya wanita biasa, Tuan. Apa yang bisa saya lakukan? Ucapnya terbata. Pria itu menatapnya lekat-lekat. Kamu wanita yang paling cantik yang pernah aku temui. Lia, aku tidak hanya ingin jasadmu. Aku ingin hatimu, katanya. Lia memejamkan mata. Hatinya bergejolak antara menolak dan menerima. Suara hatinya berbisik. Ya Allah, jika ini jalan yang kau pilihkan untukku, kuatkanlah aku. Malam pertama itu, Lia berdiri gemetar di kamar yang penuh keheningan. Lampu kamar redup. Hanya menyorot ranjang besar dengan spray putih. Suara detak jantungnya berdentum lebih keras daripada detak jam di dinding. Dia menunduk dalam-dalam, mengenakan gaun tidur berwarna lembut yang diberikan majikannya. Pria muda itu masuk perlahan. Wajahnya terlihat gelisah. Ia mendekat dan menatap Lia yang tampak pasrah. Matanya sembab bekas tangis. Lia, bisiknya lembut. Aku tahu ini berat bagimu. Tapi aku berjanji malam ini aku akan memperlakukanmu dengan penuh kasih sayang. Lia mengatupkan bibirnya, menahan tangis yang hampir pecah. Suara pria itu membuat dadanya sesak. Tuan, saya takut, katanya pelan. Majikan itu menghela napas panjang, lalu mendekat, menangkup pipi Lia dengan kedua tangan. Aku ingin kau merasa aman bersamaku. Aku tak ingin menyakitimu. Aku ingin kau menjadi istriku. Bukan hanya wanita penghibur, katanya, suaranya terdengar tulus. Air mata Lia mengalir deras. Ia menatap pria itu dalam-dalam, melihat ketulusan yang berbeda dari yang pernah ia lihat selama ini. Tapi, aku hanya wanita biasa, Tuan. Aku hanya TKW yang datang ke negeri ini untuk bekerja. Suaranya bergetar. Pria itu menatapnya penuh harap. Tidak, Lia, kamu lebih dari itu. Kamu wanita yang membuatku jatuh hati, membuatku ingin berjuang untukmu, katanya. Perlahan, tangannya menggenggam tangan Lia erat. Aku ingin kamu percaya padaku. Aku akan mengurus ibumu, adik-adikmu, dan masa depanmu. Lia tak mampu menahan tangis. Ia terisak di dadanya, membiarkan rasa takut dan harapan bercampur jadi satu. Malam itu, di bawah cahaya remang, Lia menyerahkan dirinya dengan hati yang penuh pasrah. Ya Allah, kuatkanlah aku, bisiknya dalam hati, sambil memejamkan mata.
Malam pertama itu bukan hanya soal nafsu, tapi soal pengorbanan, ketakutan, dan sebuah janji yang akan menentukan sisa hidup Lia. Malam itu, Lia terbangun dengan mata sembab. Ia menatap sekeliling kamar yang sunyi, mendengar suara lembut dari majikannya yang terlelap di sampingnya. Nafas pria itu teratur. Wajahnya tampak damai, seakan tak ada beban yang menghantui. Sementara di hati Lia, masih terpatri rasa bersalah dan kepedihan yang tak terbendung. Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. Seorang pembantu masuk dengan langkah ragu. "Nona Lia, maafkan saya mengganggu," bisiknya. Lia mengusap air matanya, mencoba menguasai diri. "Ada apa?" tanyanya. Pembantu itu menunduk, tampak cemas. "Tadi saya dengar majikan menelepon keluarganya di kampung halaman. Katanya dia akan memberimu rumah besar dan uang yang cukup untuk keluargamu di Indonesia," ucapnya lirih. Lia terhenyak. "Apa maksudnya? Dia ingin menebusku dengan rumah besar?" tanyanya, suaranya gemetar. Pembantu itu hanya menggeleng. "Saya tidak tahu, Nona. Tapi saya dengar beliau bilang dia ingin kamu tetap di sini, menemaninya seumur hidup." Air mata Lia kembali mengalir. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan diri. "Seumur hidup, demi rumah besar," gumamnya. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa kecewa yang begitu dalam. Tiba-tiba pria itu terbangun. Matanya menatap Lia penuh cinta. "Lia, kamu menangis lagi?" tanyanya lembut, mengusap air matanya dengan jari. "Aku hanya ingin kamu bahagia. Aku akan lakukan apapun agar keluargamu tidak kekurangan," katanya pelan. Lia terdiam. Ia menatap pria itu dengan mata nanar, berusaha mencari kejujuran dalam sorot matanya. "Tapi bagaimana dengan hatiku, Tuan?" tanyanya. Suara Lia bergetar. "Apakah kau hanya ingin aku melayani nafsumu? Atau kau benar-benar ingin aku menjadi bagian dari hidupmu?" Pria itu menunduk. Suaranya pelan. "Lia, aku sendiri bingung," katanya. "Awalnya aku ingin kamu hanya untuk memuaskan keinginanku. Tapi setelah melihatmu menangis, melihat betapa kamu tulus dan baik, aku jadi takut kehilanganmu." Lia memejamkan matanya, menahan isak yang hampir pecah. "Ya Allah, apakah ini jalan hidupku?" batinnya. Malam itu, kesedihan dan kebahagiaan berpadu dalam satu rasa yang membuatnya sulit bernapas. Keesokan paginya, suasana rumah megah itu masih sunyi. Lia menyiapkan sarapan seperti biasa. Tangannya gemetar saat menatap piring dan gelas di meja makan. Di balik keheningan, pikirannya terus berkecamuk. Benarkah majikannya sungguh-sungguh mencintainya, atau hanya ingin mengekangnya? Saat itu, pria Arab itu muncul di ambang pintu, mengenakan jubah putih bersih. Senyumnya tampak tulus. "Lia, duduklah bersamaku," katanya. Lia pun menuruti permintaannya, meski hatinya masih ragu. "Lia, aku harus jujur padamu," ucap pria itu dengan nada serius. "Awalnya, aku hanya tertarik pada wajah cantikmu. Aku pikir kamu hanya bisa memuaskan keinginanku. Tapi setelah aku melihat kesungguhanmu bekerja, kesabaranmu merawat rumahku, aku merasa berbeda." Matanya tampak redup, seperti menahan sesuatu. Lia menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Apa maksudmu, Tuan?" tanyanya pelan. Pria itu menghela napas panjang. "Aku ingin kau tetap di sisiku, bukan hanya sebagai pembantu atau istri yang melayani di malam hari," katanya. "Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Aku ingin kamu menjadi istriku yang sebenarnya, bukan sekadar pemuas nafsu." Lia terpaku. Perasaannya campur aduk, antara lega dan takut. "Tapi kenapa awalnya kau membuatku merasa hanya budakmu, Tuan?" Suaranya bergetar. Pria itu menunduk. "Aku malu, Lia," katanya. "Aku takut kalau aku bilang aku mencintaimu sejak awal, kamu akan menolakku. Aku takut kamu akan pergi meninggalkanku. Karena itu aku memilih cara yang salah, membelimu dengan gaji besar dan membuatmu terikat denganku." Air mata Lia menetes. Ia menunduk, menggenggam jemarinya. "Tuan, aku tidak pernah meminta uangmu.
Aku hanya ingin pulang, membantu keluargaku. Katanya, suaranya gemetar. Tapi sekarang, aku juga bingung. Pria itu meraih tangannya, menggenggam erat. Lia, jika kau ingin pulang, aku akan melepasmu. Tapi jika kamu bersedia, aku ingin kamu tetap di sini. Aku ingin menikahimu secara sah, dengan restu keluargamu, katanya tulus. Lia menatapnya. Air matanya tak terbendung. Ya Allah, benarkah ini jalan hidupku? Bisiknya dalam hati. Perasaan campur aduk membuat dadanya sesak. Membuat malam pertama yang mengejutkan berubah menjadi kisah penuh liku dan haru. Malam itu, rumah megah pria Arab itu terasa lebih hangat daripada biasanya. Lampu-lampu kristal di ruang makan bersinar lembut, memantulkan cahaya yang menenangkan. Lia duduk di ruang tamu dengan balutan gaun putih yang sederhana namun elegan. Sementara pria itu menatapnya dengan sorot mata yang berbeda, lebih lembut, lebih dalam. Lia, katanya pelan, sambil meraih tangan Lia. Aku sudah meminta izin dari keluargamu di Indonesia untuk meminangmu. Mereka telah memberi restu. Aku ingin malam ini menjadi malam yang istimewa bagi kita berdua. Lia menahan napas, antara bahagia dan gugup. Air matanya menetes perlahan. Tuan, aku tidak tahu harus berkata apa, bisiknya. Aku hanya merasa, aku seperti bermimpi. Pria itu tersenyum tipis. Bukan lagi tuan, katanya. Mulai malam ini, panggil aku suamimu. Aku ingin menjadi pelindungmu, bukan hanya majikanmu. Lia mengangguk, meski jantungnya berdebar hebat. Ia masih teringat saat pertama kali ia dipaksa melayani pria itu demi gaji 100 juta per bulan. Namun kini semuanya berubah. Rasa takut yang dulu mengekangnya kini berganti rasa haru yang menusuk hatinya. Pria itu berdiri perlahan, menatap Lia dengan mata yang penuh cinta. Aku tahu aku sudah banyak bersalah padamu. Lia, aku ingin menebus semua itu. Aku ingin malam ini bukan sekadar malam pertama biasa. Aku ingin ini menjadi awal kebahagiaanmu di rumah ini. Lia menatapnya lekat-lekat, lalu mengangguk pelan. Aku juga ingin malam ini menjadi awal yang baru, bisiknya, dengan suara yang bergetar. Ia tak kuasa menahan air mata yang semakin deras mengalir. Dalam keheningan malam yang penuh cinta, pria itu mendekat, memeluk Lia dengan lembut. Hatinya bergetar, bukan lagi karena takut, tapi karena rasa yang begitu mendalam. Aku berjanji akan selalu mencintaimu, Lia, bisiknya. Dan malam itulah yang menjadi awal kehidupan baru bagi Lia. Dari seorang TKW yang dipaksa melayani, menjadi seorang istri yang akhirnya menemukan arti cinta sejati.